akan lengkapi namanya sesuai format ya. Format nama ada di room chat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga kita yang pada saat ini menjalankan ibadah puasa benar-benar mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam hal menahan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bukan hanya membatalkan puasa dari lapar dan haus, tetapi dari segala aspek-aspek negatif yang kita lakukan itu bisa membatalkan puasa. Oke. Semoga ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu berdasarkan hasil upaya kita masing-masing. Baiklah Ananda, pada hari ini merupakan pertemuan pekan ke-6 ya, jadi tidak terasa kita sudah melewati dan kita sudah memasuki minggu ke-6, pekan ke-6, 5 minggu, 5 pekan sudah terlewatkan dan kita memasuki yang pekan ke-6. Mudah-mudahan mulai dari pekan ke-6 ini kita sudah aktif untuk melaksanakan tugas fungsi masing-masing sesuai yang sudah dibentuk kelompoknya. Sudah ada kelompok 1, 2 dan seterusnya sampai kelompok 8 karena luar biasa cukup banyak jumlah mahasiswa di kelas ini, kelas Ilkom, sehingga melahirkan 8 kelompok dan Ibu sudah mengirim topik setiap kelompok di kalam. Silahkan dibuka kalamnya sebentar, diambil topiknya sesuai kelompoknya dan silahkan dibuat materinya hanya dalam bentuk PowerPoint ya, inti-intinya saja nanti dijelaskan pada saat presentase diskusi kelompok. Nah, kemudian jangan lupa tampilkan referensi apa yang dikutip, termasuk ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan topiknya, dan jika ada tambahan hadis boleh silakan ya. Yang penting cantumkan sumber. Ananda sekalian, pada topik hari ini karena saat ini dimensinya kita berada dalam suasana berpuasa, jadi materi kita pada hari ini adalah berpuasa ya, hakikat puasa dan implementasinya dalam sehari-hari ya. Jadi karena topik pada hari ini tidak masuk dalam materi kelompok, maka hari ini kita bahas bersama dan kita akan mendengarkan suara-suara Anda yang tentu sedang melaksanakan, sudah mempraktekkan puasanya, tinggal mau diformulasikan dalam bahasa apa yang Anda pahami tentang hakikat puasa, terutama dalam hal ini adalah puasa Ramadan yang hanya ada dalam 1 kali selama setahun ya. 1 kali selama setahun, 1 kalinya itu adalah 1 bulan dari 1 tahun. 1 bulan dari 12 bulan yang ada, dan hanya 1 bulan kita diberikan kesempatan untuk berpuasa. Nah, nanti Ibu akan mendengarkan suara-suara Anda, komentar-komentar Anda, apa itu sebenarnya hakikat berpuasa Ramadan, dan bagaimana implementasinya dalam sehari-hari. Dalam sehari-hari dan dalam setelah 1 bulan lewat, apa maknanya untuk 11 bulan sisanya ya. Itu yang akan kita bahas bersama. Mudah-mudahan ada makna yang kita peroleh, ada ilmu tambahan kita peroleh terkait dengan puasa. Walaupun kita sudah praktekkan bersama ya, tetapi apakah puasa itu hanya sebatas menahan haus dan lapar? Ya, nanti kita dengarkan suara-suara kalian ya, sesuai dengan pandangan masing-masing, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Jadi hakikat berpuasa
Apa itu? Kemudian di bulan Ramadan, apa maknanya di bulan Ramadan? Kenapa hanya harus di bulan Ramadan? Dan bagaimana dengan bulan-bulan lainnya, ya? Itu silahkan diberikan komentar sesuai dengan pemahaman masing-masing. Baik, untuk memanfaatkan waktu kita langsung saja, ya. Kita langsung saja mendengarkan dulu karena saya yakin kalian sudah tahu sebenarnya. Tinggal diformulasikan, ya. Kalaupun ada yang belum jelas, ya yang lain bisa mendengarkan, oh ini ternyata. Tapi mungkin antara satu dan yang lainnya ada perbedaan, tidak masalah. Sekarang di room ini kita silakan mengeluarkan, memberikan formulasi-formulasi, kalimat-kalimat penjelasan argumentasi sesuai dengan apa yang kita pahami selama ini. Ketika kita belajar tentang agama, yang mana sejak kecil kita sudah belajar agama ya, sejak SD sudah belajar agama, sampai saat ini kita masih belajar agama. Nah, begitu pentingnya. Nah, ketika kita sudah sampai di titik ini, nah kita harus ambil nilai-nilai yang ada di dalam pelajaran pendidikan agama itu sendiri. Ya, khususnya kali ini kita akan berbicara tentang puasa. Silakan, kita akan mendengarkan dahulu mungkin dari ketua kelas. Siapa lagi ketua kelasnya ya? Saya lupa nama ketua kelasnya siapa. Saya lihat dulu. Nur Aziza Aswan. Siapa? Saya lihat dulu. Nur Aziza. Oh, ternyata belum. Salam. Ternyata belum ditulis namanya. Iya. Oke, sebentar, ketua kelas dengan wakil ketua kelas tulis namanya di bagian deskripsi grup WA ya. Sebentar kalian tulis supaya lebih jelas. Ibu tidak lupa lagi. Silakan ketua kelas, siapa tadi? Silakan kamu berikan komentar, argumen, apa namanya? Silakan. Tentang puasa ini, Bunda. Iya, tentang puasa. Kita kan lagi berpuasa. Baik, kalau sepengetahuan saya, Bunda, kalau puasa kan seperti yang kita tahu bersama juga, selain menahan dahaga, lapar, haus, kita juga menahan amarah, menjaga lisan, menjaga sikap kita. Jadi, Ya, lanjut. Cukup? Oke, baik. Itu tadi argumen atau pendapat dari ketua kelas ya, Nur Aziza. Lanjut wakilnya. Siapa wakilnya ketua kelas? Siapa? Saya, Bunda. Oke, Santi. Silakan, Santi. Santi ya? Oke, Ya, Bunda. silakan. Hakikat berpuasa itu seperti menahan diri, menahan diri dari lapar, haus, yang sampai mana waktunya tuh dari habis itu dari azan subuh sampai azan maghrib. Terus juga yang dimana juga pembersihan diri dari dosa serta pengembangan sikap sabar, disiplin serta empati terhadap orang lain. Itu saja, Bunda. Ya, oke, baik. Terakhir tadi apa? Terhadap orang lain kenapa? Kurang jelas tadi, agak putus-putus. Membersihan diri dari dosa, serta sikap sabar, disiplin, empati terhadap orang lain. Empati terhadap orang lain. Ya, oke. Baik. Yang lain disimak baik-baik ya apa pandangan temannya. Kalau sependapat silakan dikemukakan juga. Kalau ada tambahan silakan ditambahkan. Baik, pimpinan kelas sudah, sekarang anggota kelasnya. Siapa? Langsung saja. Satu. Iya, silakan. Krisna Putra. Berpuasa adalah amalan Mega yang rupanya. Ya, oke, silakan. Silakan. Siapa tadi? Mega? Ya, Bunda. Iya, silakan. Jadi menurut saya puasa merupakan, khususnya puasa Ramadan, merupakan amalan yang dilakukan tiap bulan sekali, khususnya di bulan Ramadan. Dan ketika berpuasa, kita diharuskan untuk menahan hawa nafsu, menahan lapar dan juga adalah puasa merupakan
waktu di mana kita dapat melakukan banyak sekali amalan dan khususnya di bulan Ramadan di mana pahala kita akan dilipat gandakan. Terima kasih. Oke, baik. Kita dengarkan yang lain lagi. Silakan. Ini Saya terekam ya? Bunda. Ini terekam. Ya, silakan. Saya Bunda. Saya. Ya, Andi Nilawati, silakan. Oke. Menurut saya puasa memiliki banyak tujuan, manfaat, dan beberapa yang lainnya. Ada yang bisa kita ambil. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau terutama Allah, dan bagaimana kita mengandalkan diri. Contohnya kayak menahan diri dari hawa nafsu, terus dalam duniawi seperti menahan diri dalam amarah atau seperti yang lainnya, dan meningkatkan kesadaran spiritual kita juga. Dan juga di bulan puasa ini kita mengajarkan rasanya empati, karena di dalam bulan puasa ini orang berlomba-lomba untuk bersedekah dan melakukan kebaikan. Sama di bulan puasa ini juga kita biasanya melakukan pembersihan diri atau memperbanyak ibadah di dalam puasa Ramadan ini. Mungkin hanya itu Bunda pendapat saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik. Selanjutnya siapa? Siapa? Krisna? Saya Bunda, Siapa itu? Andi Lutfia Liamufida Bunda. Oke, silakan Lutfia. Baik, menarik sekali pembahasan tentang hakikat puasa. Menurut saya, puasa adalah bentuk ibadah yang sangat pribadi dan tulus, yang dimana kita fokus pada disiplin diri, kesabaran, dan pertumbuhan spiritual. Inti dari puasa ini merupakan dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya ketulusan dalam niat, pentingnya kesabaran, kekuatan doa selama puasa, dan potensi puasa untuk menjadi perantara atas nama-nama orang. Hakikat puasa mewujudkan pendekatan holistik untuk beribadah yang melibatkan ketaatan lahiriah dan transformasi batin yang bertujuan untuk menanamkan kebajikan yang mengarah pada cara hidup yang lebih sadar dan benar. Mungkin itu saja, Bunda. Oke, lancar ya. Oke, baik. Saya Bunda. Ya, silakan. Baik, menurut saya hakikat puasa adalah menjaga diri dari makanan, minuman, dan perilaku tertentu pada waktu tertentu sebagai bentuk pengendalian diri dan pengabdian kepada Tuhan. Begitu saja Bunda. Iya, oke. Baik. Jadi itu semua normatif ya, semuanya yang apa yang sudah disampaikan. Kita masih mau mendengar lagi yang lainnya. Kan ini jumlah peserta ada 27 orang ya. Silakan, siapa lagi? Naswa. Naswa. Mana Naswa? Silakan Naswa. Oke, Oke, saya Bunda. Jadi menurut saya puasa itu bagi umat Muslim adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan secara fisik dan mental. Dan puasa ini dilakukan selama bulan suci Ramadan, di mana umat Muslim ini harus mampu menahan nafsu, menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas tertentu hingga dari fajar hingga matahari terbenam. Dan terus puasa juga tidak hanya mengajarkan pengendalian diri, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai spiritual seperti kesabaran kita diuji dan lainnya. Seperti itu, Bunda. Iya, baik. Baik, semuanya bagus ya pandangan-pandangannya. Tinggal mungkin tingkatkan lagi mengapa harus hanya di bulan Ramadan ya. Kita di antara 12 bulan hanya bulan Ramadan yang kita disuruh berpuasa selama 1 bulan. Bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Apa makna dari puasa yang kita peroleh selama 1 bulan tersebut, yaitu di bulan Ramadan? Silakan dikomentari ya. Siapa? Jadi tambahan, jadi boleh tadi dimulai dari hakikat puasa, kemudian tambahkan lagi pemahaman tentang tadi yang Ibu sebutkan. Yang belum silakan. Jadi ada gambar, ada suara ya. Supaya jadi televisi. Kalau hanya gambar tidak ada suara, berarti dia lagi ada gangguan.
Kalau kita diharapkan ada gambar, ada suara ya. Walaupun terkadang ada suara dan ada gambar. Silakan, siapa lagi? Saya tunjuk. Yang belum? Yang belum, Nur Amalia. Oke, silakan Nur Amalia. Ini Amalia Ramadan ini ya. Cahaya beramal. Tentang puasa nih, Bunda. Ya, Jadi puasa menurut saya itu secara garis besar itu pengendalian diri selama 1 bulan, mengendalikan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari lapar serta menguji kesabaran kita selama bulan puasa ini. Itu sudah. saja, Bunda. Oke, cukup. Yang lain? Ya. Pertanyaan saya lagi ya. Kita berpuasa menahan diri selama 1 bulan itu bulan Ramadan. Bagaimana dengan bulan lainnya? Tidak perlu menahan diri? Tidak perlu berpuasa? Oke, ini tambahan ya. Silakan. Silakan. Siapa lagi yang mau komen? Apa yang kamu pahami? Apa yang kamu dengar dari para ustaz, ustazah? Silakan kamu paparkan yang sepaham dengan kamu. Silakan. Siapa lagi? Atau ditunjuk lagi? Oke. Rara. Yang penyanyi dangdut ini ya. Mana Iya, Rara? Bunda. Oh ya, Rara ada. Oh ya. Rara selfie, urus. Rara selfie lagi. Temannya selfie satu. Silakan Rara. Kalau menurut saya, Bunda, kalau bulan-bulan lain tetap bisa puasa karena ada namanya dibilang puasa Senin Kamis atau puasa kayak puasa Syakban atau puasa-puasa sunnah yang lainnya, Bunda. Jadi tidak menghalangi bilang kalau bulan Ramadan hanya bulan Ramadan boleh puasa, begitu, Bunda. Oke, ya baik, itu pendapat dari Rara dan selfie. Rara selfie ya, kira Rara dan selfie. Oke, yang lain ada tambahan atau ada komentar? Boleh, silakan. Siapa tadi yang belum ya? Andi Muhammad Aslam sudah? Tadi belum ya? Andi Muhammad Aslam. Iya, Itu Bunda. ditampilkan kucing. Itu kucing ya? Kamu Iya, pencinta Bunda. kucing ya? Oke, silakan Mas Aslam. Menurut saya karena puasa adalah kewajiban umat muslim, di mana puasa sudah ada di rukun Islam yang keempat. Jadi makna puasa itu dalam bulan Ramadan menjadi sebuah aspek menjadi lebih manusia yang bertakwa dan bukti ketakwaan kepada Allah, mensyukuri nikmat, mengasah kesabaran dan terjaga dari perbuatan celah. Menurut saya begitu, Bunda. Dan untuk masa puasa ya, di bulan suci Ramadan itu termasuk wajib, dan untuk di bulan-bulan lainnya mungkin Di bulan-bulan lainnya ya. Oke. Ya, itu menurut pemahaman yang disampaikan oleh Muhammad Aslam. Ya, jadi 1 bulan Ramadan selama kurang lebih 30 hari kita berpuasa. Tadi sudah disampaikan hakikat puasa adalah menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus ya, dan segala hal-hal yang dilarang ya, yang terlarang dalam ajaran Islam. Nah, itu hanya 1 bulan. Nah, kalau bulan-bulan yang lain karena 1 tahun ada 12 bulan, dikurangi 1 bulan berarti 11 bulan. Bagaimana dengan 11 bulan itu? Apakah kita juga masih, nah itu tadi, karena hakikat puasa tadi dijelaskan bahwa menahan hawa nafsu. Apakah di bulan-bulan yang lain tidak perlu kita menahan hawa nafsu? Ya, itu ya. Silakan dielaborasi apa maknanya.
Siapa lagi? Siapa yang Bunda, belum? boleh saya? Oke, silakan. Andi Nilawati. Ya. Tadi kan pertanyaannya itu Bunda, kenapa hanya bulan Ramadan kita menahan hawa nafsu, sedangkan kenapa di bulan yang lainnya tidak menahan hawa nafsu? Menurut saya, menahan hawa nafsu itu bisa dilakukan di bulan yang manapun dan bisa dilakukan kapan saja, tapi di bulan Ramadan dikhususkan menahan hawa nafsu karena kita adalah karena kita berpuasa, yang dimana itu pada saat kita berpuasa kita harus menahan hawa nafsu, terutama amarah, kesedihan dan yang lain sebagainya, untuk lebih bagus lagi puasanya begitu. Sedangkan untuk di bulan yang lainnya mungkin diwajibkan juga, tapi lebih afdol, maksudnya lebih bagaimana ya, mungkin lebih afdol dilakukan di bulan Ramadan, karena pada saat kita berpuasa, yang dimana pada saat berpuasa kita banyak hal yang tidak boleh kita lakukan, salah satunya menahan hawa nafsu. Mungkin hanya itu deh. Dan satu lagi, dalam bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda, makanya banyak hal yang dilarang. Mungkin hanya itu dari saya Bunda. Terima kasih. Oke, dalam bulan Ramadan banyak koinnya ya. Banyak koin dan poin. Oke, baik. Siapa lagi? Saya mau dengar semua dulu. Mudah-mudahan masih ada sisa waktu, Ibu bisa berikan catatan ya, menggarisbawahi. Siapa lagi yang belum? Silakan. Sucitra. Ya, silakan Sucitra. Menurutku Bunda, tidak harus di bulan puasa kita menahan nafsu dan amarah, karena sebetulnya itu sikap kita itu harus memang menahan amarah kita supaya orang lain itu tidak jengkel juga sama kita Bunda. Ya, oke. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan ya. Oke, lanjut. Siapa? Desi Fitria. Oke, masih ada waktu 10 menit lagi. Nanti mudah-mudahan 5 menit terakhir kesempatan Ibu memberikan garis-garis bawah, menekankan ya hal-hal yang perlu dipahami. Silakan. Siapa tadi? Siapa tadi yang saya sebut ya? Desi Fitria. Bunda. Ya, silakan Desi. Tentang berpuasa, Bunda. Iya. Puasa merupakan perintah langsung dari Allah yang diwajibkan untuk dilakukan oleh umat Islam setiap tahunnya selama 1 bulan penuh. Berpuasa juga salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Muslim. Oke. Sudah cukup? Mungkin. Iya. Iya Bunda. Baik. Selanjutnya siapa lagi? Yang belum siapa ya? Siapa? Nida Bunda. Oke, Nida, silakan Nida. Mana Nida? Mana orangnya? Yang merasa namanya Nida? Silakan Saya bersuara. Bunda. Oke, silakan. Nida Zakia. Menurut saya menahan nafsu, amarah dan menahan nafsu dan amarah itu nggak di bulan puasa aja nggak apa-apa, karena menurut saya menahan nafsu dan amarah itu di bulan puasa itu kita diajarkan untuk hal itu. Jadi di bulan-bulan lainnya kita juga dapat menerapkan itu. Oke. Supaya latih Bunda. Iya, Makasih. baik. Nida Zakia ya. Baik. Ya, semakin mendekati sesuatu yang akan saya sampaikan. Lanjut dulu, siapa lagi? Yulinar Yulinar, iya betul. Pas saya mau sebut nama Yulinar. Yulinar mana? Ada di
depan kamera? Iya, Bunda. Oke, silakan. Jadi menurut saya menahan nafsu itu tidak hanya pada bulan Ramadan. Meskipun di mana ini bulan Ramadan diwajibkan untuk menahan nafsu, karena dari menahan nafsu itu tergantung dari kepercayaan dan tergantung dari diri masing-masing. Begitu, Bunda. Oke, tergantung dari gantungan lah ya. Oke, Yulina udah bisa on kamera? Nggak bisa ya? Menahan diri untuk tetap memperlihatkan wajahnya ya. Jadi itu juga termasuk menahan diri. Baik, siapa lagi? Siti Aminah sudah? Belum ya? Ya Bunda, Silakan Siti Aminah. kalau menurut saya menahan diri atau menahan nafsu itu Bunda sebagai manusia yang baik kayaknya harus menahan nafsu sama menahan diri dalam berbicara ataupun seperti halnya kayak cewek tuh nggak boleh teriak-teriak, menahan apa apa namanya apa namanya intinya menahan diri Bunda. Oke. Itu Ya. Bunda, Masya Allah. Baik. Oke. Masih adakah yang mau menyampaikan argumennya sebelum Saya, Ibu? Bunda. Oke, silakan. Terima kasih atas Ini ya, kesempatannya. Alfiah Makmur. Oke, silakan. Jadi kembali ke pertanyaan pertama, yaitu hakikat puasa. Pengetahuan yang saya ketahui tentang hakikat puasa selain menahan lapar dan haus itu, puasa pada hakikatnya juga meninggalkan syahwat nafsu yang hukum asalnya itu mubah di luar puasa. Jadi syahwat nafsu tersebut diharamkan untuk sementara waktu, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, di saat menunaikan ibadah puasa adalah salah satu manifesting ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sungguh disayangkan ketika orang berpuasa dari syahwat nafsunya diharamkan sementara waktu saat berpuasa. Namun ia tidak menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan baik saat berpuasa maupun di luar puasa. Terima kasih Bunda. Ya, oke, baik sama-sama. Masih ada? Rita, Bunda. Silakan Rita. Mana Rita? Oke, baik. Saya Bunda. Ya, silakan. Oke, jadi kembali ke pertanyaan awal lagi. Jadi hakikat puasa itu selain menahan diri dari makanan dan minuman, Ramadan juga merupakan waktu yang dianggap sebagai kesempatan untuk menyucikan diri. Umat Muslim diminta untuk meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Segitu. Baik, ya, oke. Masih ada? Siapa lagi? Saya Bunda Solihin. Ya, silakan Solihin. Jadi kan sudah dijelaskan hakikat puasa, kayak puasa itu bagaimana dan istilahnya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apakah di bulan lain kita tidak menahan nafsu atau seperti di bulan Ramadan? Itu kan pertanyaannya. Ya. Di bulan lain umat Islam juga diwajibkan untuk menahan nafsu, tetapi tidak sekali-kali seperti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan latihan diri untuk menahan nafsu, sementara bulan lain sebagai praktek menahan diri dan hawa nafsu. Selama bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama sebulan penuh dan membutuhkan ketahanan dan kendalian lebih ketat terhadap hawa nafsu. Selain itu, di bulan Ramadan memiliki ibadah khusus dan keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya, seperti malam Lailatul Qadar dan keberkahan yang dapat diperoleh pada malam tersebut. Sekian Bunda. Oke, bagus ya, Solihin. Semoga jadi anak yang soleh, orang yang soleh ya, sesuai namanya. Masih ada lagi? Masih ada tambahan? Catur, Bunda. Ya, Catur. siapa? Oke, silakan. Catur. Mana dia?
Sama gitu Bunda, sama Ji. Ya, apa samanya, Sama Bedeng? semua di pendapat. Coba Bedeng, apa samanya? Harus Terakhir kamu ya? menahan nafsu. Oke. Oke. Hawa nafsu apa lagi di? Eh, agar kita bisa bertakwa Bunda. Oke, cukup. Sama jangan tadi itu Bunda. Iya, sama Ji. Saya Bunda. Iya, silakan. Siapa? Jadi Mega. Mega Bunda. Jadi ditanya mengenai menahan hawa nafsu pada bulan Ramadan. Tentunya hal itu tidak hanya tentunya hawa nafsu bukan hanya ditahan pada bulan Ramadan, tapi pada bulan-bulan pada setiap bulan. Mengapa? Karena hawa nafsu yang dimaksud pada menahan hawa nafsu pada bulan Ramadan ialah menahan rasa dahaga, menahan rasa lapar, dan menahan rasa amarah. Karena hal-hal seperti ini tentunya akan membuat puasa kita makruh, bahkan batal. Begitu, Bunda. Oke, baik. Cukup ya? Saya akan berikan closing ya. Sedangkan nanti keburu habis waktunya. Baik. Jadi apa yang kalian sudah sampaikan tadi, ya semuanya betul lah. Semuanya betul. Tinggal mau diberikan penekanan ya, diberikan penekanan supaya tidak gagal paham ya. Oke. Jadi alhamdulillah kita patut bersyukur karena kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan kita sampai di titik ini menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ya. Semoga kita mendapat berkah dan rahmatnya dan semoga ada hasilnya dari puasa Ramadan kita. Nah, sebenarnya ketika kita diberikan kewajiban berpuasa pada bulan suci Ramadan ini hanya 1 bulan dari seluruh bulan, dari 12 bulan, 1 bulan sebenarnya adalah pendidikan. Jadi kita dididik, tadi sudah ada diantaranya yang memberikan pandangan seperti itu ya. Jadi merupakan pendidikan buat kita semua, kita dididik, dilatih